Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni tafsir. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni surat Al-An'am ayat 118. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-An'am ayat 118 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukira rasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu mimma, maka makanlah oleh kalian dari apa-apa. Nah, mimma di sini adalah dari hewan. Ma di sini adalah hewan ataupun binatang. Fakulu mimma zukira smullahi alaih ay zubiha ala ismihi. Makanlah oleh kalian dari binatang-binatang yang disebutkan nama Allah atasnya. Maksudnya zubiha ala ismihi, disembelih dengan menyebut nama Allah. Disembelih dengan menyebut nama Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minina, jika kalian dengan ayat-ayat Allah beriman. Jadi ayat 118 ini Allah memberikan izin, memperbolehkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan hewan yang halal atau binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau di dalam terjemahan itu ada kata-kata dikurung, binatang yang halal. Artinya bahwa binatang yang tidak halal menurut nas Quran seperti anjing, babi, ya, itu tidak boleh dimakan. Meskipun dia disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika terjadi demikian, misalnya pengen halal babi yang jelas-jelas haram disembelih, ya, dengan menyebut nama Allah, itu tidak boleh, dan itu bisa jadi adalah pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap agama. Jadi sekali lagi, maka yang diperbolehkan tentunya adalah binatang yang halal seperti kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Fakulu mimma zukira ismullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah oleh kalian dari binatang-binatang yang halal, hewan-hewan yang halal yang disebutkan nama Allah terhadapnya ketika hewan tersebut disembelih. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kalian dengan ayat-ayat Allah beriman. Jika kalian dengan ayat-ayat Allah beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan
dengan ayat 119, wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alaih minaz zabaihi wa qad fasalla lakum ma harrama alaikum illa maturirtum ilai wa inna kasiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa malakum, dan mengapa kalian, wa malakum, dan mengapa kalian alla ta'kulu, bahwa kalian tidak mau makan, bahwa kalian tidak makan daripada binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Minaz zabaihi. Kenapa? Padahal Allah telah memperbolehkan di dalam ayat yang awal 118, fakulu mimma zukirasmullahi alaih, maka makanlah dari hewan-hewan atau binatang-binatang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah ketika disembelih, ya. Yang menyebut nama Allah ketika binatang tersebut disembelih, makanlah. Tapi di dalam ayat 119, wa malakum, mengapa kalian tidak memakan dari hewan-hewan yang disebut nama Allah ketika disembelih? Kenapa? Nah, jadi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mufasir ini berbeda pendapat. Ada yang mengemukakan bahwa saat itu orang-orang muslim masih ragu dengan ayat yang telah Allah turunkan ini. Karena apa? Kebiasaan orang-orang musyrik saat itu adalah memakan bangkai, sudah biasa. Memakan hewan-hewan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala yang dibunuh dengan tidak menyebut nama Allah sudah biasa. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, mereka ragu. Ya, kan biasa begitu. Kalau sudah satu kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah menjadi membudaya, yang waktu rentangnya cukup lama, itu kan sudah menjadi kebiasaan. Padahal kebiasaan itu adalah buruk. Ketika ada datang satu ilmu pengetahuan yang baru, padahal pengetahuan itu adalah baik, mereka masih ragu untuk melakukannya. Sama dengan perkara ini. Mereka kaum musyrikin Mekah saat itu terbiasa dengan makan makanan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, yang diberikan kepada berhala-berhala mereka. Atau mereka sudah biasa memakan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya. Oleh karena itu mereka masih ragu. Ada kemungkinan mereka masih ragu saat itu untuk memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanya di dalam awal kalimat, wa malakum, mengapa kalian ragu? Mengapa kalian tidak memakan? Mengapa kalian tidak memakan? Dan mengapa kalian tidak memakan mimma zukira, dari binatang-binatang yang disebutkan nama Allah, minaz zabaihi, daripada yang disembelih. Wa qad fasalla, dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan. Sini di dalam tafsir Jalalain menggunakan bil bina'i lil maf'uli walil fa'il fil fi'laini. Jadi ada dengan menggunakan bina maf'ul dan ada yang menggunakan bina fa'il. Jadi ada yang membacanya waqad fassala
Ada juga yang membacanya waqad fusilla. Ya. Waqad fasalla, waqad silla, fusalla. Dan sungguh Allah telah menjelaskan secara rinci. Dan sungguh Allah telah menjelaskan secara rinci lakum kepada kalian ma harrama alaikum apa-apa yang Allah telah haramkan kepada kalian fi ayati di dalam satu ayat fi ayatin di dalam satu ayat hurimat alaikumul mayyitatu diharamkan atas kalian bangkai. Ini adalah Al-Maidah ayat ketiga. Sudah dijelaskan. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan kepada kalian di dalam Al-Maidah ayat 3. Tapi mengapa kalian tidak mau memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Tadi itu yang sudah kita jelaskan. Illa maturirtum ilaih. Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang Allah telah haramkan atas kalian. Illa maturirtum ilaih, kecuali apa-apa yang kalian terpaksa kepadanya, terpaksa memakannya. Minhu, diantaranya daripada yang diharamkan. Boleh memakan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Ada kaedahnya begitu memang. Kalau dalam keadaan terpaksa, daripada diri kita mati, yang ada makanan yang haram, makan dalam rangka untuk mempertahankan diri sehingga tetap hidup. Bahwa aidon halal lakum, maka yang demikian itu juga halal untuk kalian, yaitu binatang yang haram tapi terpaksa kita makannya, darurat, halal untuk kalian dimakan. Al makna artinya la mani alakum min akli mazukiro, tidak ada yang menghalangi untuk kalian daripada memakan apa-apa yang disebut dengan nama Allah. Waqad buyyina lakumul muharramu, dan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kalian perkara yang haram, akaluhu, yang memakannya, wahaza laisa minhu, dan ini bukan termasuk yang demikian. Ya. Jadi barang yang haram yang terpaksa kita makan menjadi halal. Sesungguhnya telah dijelaskan kepada kalian perkara yang haram yang kalian memakannya, dan yang demikian ini apabila terpaksa kamu memakannya perkara yang haram, kalau enggak dimakan kamu akan mati, wahaja laisa minhu, maka yang demikian itu tidak menjadi haram. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surat Al-An'am 145. Apa saja sih yang diharamkan oleh Allah? Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah olehmu hai Muhammad, la ajidu, tidaklah aku mendapatkan, fima uhiya, pada apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku, perkara yang haram, ala ta'imin yat'amuhu, atas orang yang memakannya. Katakanlah olehmu hai Muhammad, tidaklah aku mendapatkan pada perkara yang diwahyukan kepadaku akan yang haram atas orang-orang yang memakannya, illa, kecuali ayyakuna mayitatan, kecuali bangkai, audaman, atau
audaman maspuhan atau darah yang mengalir, aulahma khinzirin atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya yang demikian itu kotor. Yang demikian itu kotoran. Jadi bangkai enggak boleh dimakan. Darah yang mengalir enggak boleh dimakan. Daging babi enggak boleh dimakan. Fa inna rijsun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah kotoran. Au paskon uhilla li ghairi, atau binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah padanya. Paman turra ghairu bagin, maka barang siapa yang terpaksa makan barang yang haram, darurat, maka barang siapa yang terpaksa ghairu bagin, yang sebetulnya dia kagak menginginkannya, wala adin, dan dia tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurun rahim, maka sesungguhnya Tuhan engkau itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya udah deh makan. Habis lu terpaksa gimana? Nah, Allah memberikan rukhsah di situ. Memberikan rukhsah, kelonggaran. Yang tadinya tidak boleh dimakan jadi boleh dimakan, tapi dengan syarat yang sebetulnya dia kagak berkeinginan makannya, akan tetapi terpaksa, dan dia tidak melampaui batas. Jadi hanya sekedar bisa mempertahankan hidup, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak mau makan hewan yang disebut nama Allah ketika disembelih? Kenapa? Padahal sudah jelas Allah menjelaskan mana yang haram dan mana yang tidak haram. Wa inna kasiran, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia la yudilluna bi ahwaihim, sungguh mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka. Sini di dalam tafsir Jalalain disebutkan bi fathil ya'i wa dhammiha. Ada yang dibaca ya-nya dengan fathah, ada juga yang dibaca ya-nya dengan dhamma. Kebetulan di dalam kitab ini ya-nya dibaca dhamma. Wa inna kasiran, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia la yudilluna bi ahwaihim, sungguh mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka, bima tahbuhu anfusuhum, dengan diri mereka yang inginkan, min tahlilil mayyiti, daripada menghalalkan bangkai, wa ghairiha, dan selain bangkai. Jadi mereka menyesatkan. Yang membolehkan memakan bangkai, hakikatnya dia telah menyesatkan umat manusia. Ya. Dengan bagaimana caranya? Dia menjadikan halal bangkai tersebut. Di dalam ayat sebelumnya 114 kalau tidak salah disebutkan bahwasanya binatang yang mati, yang dibunuh oleh Allah, maksudnya mati dengan sendirinya, nggak disembelih, nggak diapa-apain, mati, itu lebih berhak untuk dimakan daripada hewan yang dibunuh dengan cara disembelih. Nah, jika terjadi begitu, maka itu menyesatkan. Makanya dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, wa inna kasiran, dan sesungguhnya sebagian besar daripada manusia la yudilluna bi ahwaihim, sungguh mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan cara menghalalkan bangkai, bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan.
Ya'tamidunahu fi zalika, di mana mereka berpegang teguh pada yang demikian itu. Ya, orang-orang yang menyesatkan tersebut berpegang teguh dengan apa yang ada di otaknya tanpa ilmu pengetahuan bahwa bangkai halal. Nah, yang demikian itu menyesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin al-mutazawizina al-halala ilal haram. Sesungguhnya Tuhan kamu, Dia maha mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang melewati akan yang halal kepada yang haram. Dia meninggalkan perkara yang halal, justru melaksanakan perkara yang haram. Yang demikian itu adalah orang-orang yang melampaui batas, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Jadi setidaknya sebaiknya adalah bahwa ketika Allah menentukan satu hukum, satu ketentuan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah tinggalkan. Perkara-perkara yang bertentangan dengan agama tinggalkan, karena bisa jadi perkara tersebut justru menyesatkan kita. Tadi kan Allah telah kemukakan, sesungguhnya sebagian besar daripada umat manusia sungguh mereka menyesatkan kalian. Sungguh mereka menyesatkan kalian. Jangan ragu. Ketika Allah telah tentukan satu perkara, sami'na wa ata'na, dan ketika ada satu perkara yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Bisa jadi perkara tersebut adalah sesat, makanya Allah dan Rasulnya suruh meninggalkan perkara itu. Demikian yang bisa kita kaji. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.